Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-44. Leon, selamat mendengarkan. Apa yang dilakukan Arjuna tentunya membuat gaduh di keluarga Abdullah. Mungkin kegaduhan yang terlihat tidak seberapa, karena kegaduhan yang sesungguhnya ada di luar kediaman Abdullah. Badr dan para lelaki dewasa lainnya berkumpul di rumah pria itu sepulangnya dari rumah Abdullah. Kehadiran Arjuna membuat mereka tidak akan bisa hidup tenang mulai hari ini dan seterusnya. Anak yang terlahir dari rahim seorang pelayan akan menjadi tuan mereka. Hal terhina yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Badr, lakukan sesuatu. Kami rela kau atau Walid yang duduk di posisi itu. Asalkan bukan dia. Demi Tuhan, aku tidak akan bisa menanggung malu menjadi menantu keluarga ini jika sampai media tahu yang sebenarnya, ujar Aryan. Benar Badar, bunuh saja dia. Itu mudah kan? Jangan sampai anak kecoa itu mengganggu ketenangan kita, imbuh Omar. Omar, jaga bicaramu. Apa sekarang kau menyebut mendiang Zaid sebagai kecoa? Hardik Fad. Meskipun Fad tidak serakah seperti yang lain, tetap saja ia harus hadir dalam setiap pembicaraan mereka. Meskipun pada akhirnya Fad harus menutup mata dan telinga demi keamanan keluarganya. Aku tidak bicara begitu. Baiklah, aku tarik lagi ucapanku. Bukan anak kecoa, tapi kecoa. Kau puas? Ujar Omar kesal. Badr, jangan biarkan ayah mengumumkannya. Lakukan sesuatu. Aku harap ayah menghukum dia dan membiarkannya jadi santapan Leon, ujar Aryan. Itu tidak mungkin. Ayah sengaja memintanya datang. Jadi tidak mungkin dipertemukan dengan Leon. Timpal Bardan diangguki yang lain. Paman, bukankah Bibi Safia dekat dengan kakek? Mungkin kalau Bibi membujuknya kakek akan luluh. Bibi bisa meminta kakek menjadikan Zafar atau Tamir yang duduk di posisi itu. Usul Emran putra Aryan. Apa kau bodoh nak? Mereka belum bisa diandalkan. Minta saja Safia mengusulkan namamu pada kakek, tegur Aryan. Ayah, yang benar saja. Bibi tidak mungkin meminta anak saudarinya yang duduk di singgasana. Dan ini hanya sementara. Kita bisa menggantinya kapan saja. Intinya, yang terpenting asalkan jangan Arjuna, sahut Emran menyeringai. Fad tentu mengerti maksud ucapan Emran. Putra tertua Fad, Jafar baru berusia 20 tahun. Dan pastinya akan sangat mudah bagi mereka menyingkirkannya. Badr terlihat sedang berpikir keras. Rencananya selama bertahun-tahun hancur hanya karena kehadiran seorang Arjuna. Tapi tunggu dulu. Seperti yang sudah ia katakan pada Arjuna, bahwa ini tidak akan mudah. Badr akan melakukan segala cara untuk menghalangi Arjuna duduk di kursi kekuasaan Al-Fatih. Sementara itu di ruang rahasia Abdullah, pria itu sedang berbicara dengan Ahmed. Abdullah terlihat sangat geram, karena selama hidupnya tidak ada yang selancang Arjuna. Mohon maafkan Tuan Muda, Tuan. Beliau belum mengetahui banyak hal tentang peraturan di keluarga ini, ujar Ahmed hormat. Jadi maksudmu, aku harus memaklumi kelancangannya? Tanya Abdullah sinis. Ahmed tidak menjawabnya. Pria itu hanya tertunduk sangat dalam saat Abdullah menoleh padanya. Tuan Walid ada di Indonesia, ujar Ahmed mengalihkan pembicaraan. Abdullah hanya diam. tapi Ahmed bisa melihat tangan tuannya mengepal dengan rahang yang menegang.
Pertemukan dia dengan Leon, ujar Abdullah datar. Siapa yang Anda maksud, Tuan? Ahmed terlihat bingung. Pria itu berpikir sejenak kemudian terbelalak. Tapi Tuan, impuhnya dengan raut wajah yang memucat. Mengapa? Kau takut Leon melukainya? Tanya Abdullah sinis. Jika Leon bisa menerimanya, aku akan memaafkan Arjuna. Tandas Abdullah. Ahmed menatap getir punggung tuannya yang berlalu meninggalkan ruangan itu. Mempertemukan Arjuna dengan Leon. Yang benar saja. Leon merupakan keturunan ketiga dari sepasang singa yang pernah dipelihara mendiang Zaid. Ya, simbol kekayaan orang Dubai bukanlah mobil ataupun emas, melainkan hewan buas yang dipeliharanya. Kini selain tak bertuan, Leon juga tak berpasangan. Leon hidup sendiri di ruang bawah tanah dan hanya diberi makan oleh 3 orang pekerja yang dipekerjakan khusus untuk merawatnya. Itu pun dilakukan dari bagian kandang yang paling luar. Karena Leon sangat agresif, sehingga tak ada yang berani mengeluarkannya untuk sekedar menghirup udara bebas di luar. Seperti yang banyak dilakukan oleh para tuan muda di Dubai. Abdullah tak segan menempatkan siapa saja yang berkhianat di kandang lapis kedua yang hanya terhalang jeruji dari kandang inti yang ditempati Leon. Tidak terkecuali para pelayan yang ketahuan mencuri atau berzina di kediamannya. Selama 3 hari mereka akan dikurung di sana. Dan selama itu juga Leon dibiarkan kekurangan makanan. Meski tidak sampai mati, kebanyakan dari mereka mengalami trauma berat, bahkan sampai gangguan jiwa. Dan saat ini, Abdullah meminta Ahmed mempertemukan Arjuna dengan Leon. Hal itu tentu saja membuat Ahmed berada dalam dilema. Sementara itu di kamar Arjuna. Arjuna sedang berbicara dengan Sani. Selain melaporkan perihal kedatangan Walid, Sani juga memberitahukan perihal Natasha yang sudah mengetahui segalanya. Tuan muda, sepertinya istri Anda sangat kesal karena merasa telah dibohongi, ujar Sani di ujung ponsel Arjuna. Aku tahu, tapi sudah saatnya dia pun tahu. Sani, selama Walid tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan masalah pada perusahaan, biarkan saja. Oh iya Sani, apa kau mengenal orang-orang di keluarga ini? Tidak semua Tuan. Tuan muda, kalau boleh saya memberi saran, tolong dekati dan ambil hati Tuan besar. Beliau memang memiliki tangan dan hati yang dingin. Tapi saya percaya, jauh di dalam hatinya beliau kesepian. Dalam hati Tuan besar hanya ada istri, putra dan perusahaan. Setelah istri dan putranya meninggal, beliau hanya hidup demi perusahaan. Sekarang beliau sedang sakit, Tuan. Tolong beri perhatian lebih, ujar Sani. Belum sempat Arjuna menjawab, ia langsung menoleh pada pintu kamarnya yang digedor dari luar. Arjuna mematikan ponselnya dan menaruh di atas meja kerja. Dalam hati, Arjuna bertanya-tanya, siapa yang melakukan hal itu? Apakah Abdullah? Arjuna membuka pintu kamarnya dan terkejut mendapati 3 pria berkulit hitam dengan badan kekar yang menatapnya dingin. Keterkejutan Arjuna kian bertambah saat mereka tiba-tiba menarik paksa tubuhnya. Saat Arjuna meronta dan mencoba melepaskan diri, tanpa segan mereka memukul Arjuna hingga tak sadarkan diri. Tuan, bagaimana bisa Anda membiarkan ini terjadi? Tanya Rahul yang sudah sangat geram melihat mereka memperlakukan Arjuna. Ini perintah Tuan besar, dan aku tidak mungkin membatahnya. Sahut Ahmed datar dan berbalik meninggalkan Rahul di dekat pintu ruang bawah tanah. Tapi Tuan, Rahul tidak tega jika tuan mudanya diperlakukan seperti itu. Cukup saat tinggal di keluarga Adipura saja Arjuna diperlakukan semena-mena. Tidak di keluarga ini, karena ini rumah keluarganya. Hei kalian, tunggu! Rahul berlari menyusul ketiga pria itu yang sedang menggotong Arjuna menuruni tangga.
Suara raungan singa yang menggema membuat Rahul terperanjat. Ketiga pria itu menoleh dengan tatapan yang dingin. Dua pria yang membawa Arjuna meneruskan langkah mereka. Sementara seorang lainnya berjalan mendekati Rahul dan langsung melayangkan bogeman pada wajah pria itu. Rahul terhuyung dan hampir saja tersungkur. Pria itu menyeringai dan berbalik hendak meninggalkan Rahul. Di saat itulah Rahul menendang punggung pria itu sekuat tenaga, hingga terhempas dan terjatuh dari tangga. Rahul sempat terkejut karena tak lama pria itu langsung bangkit dan balik menatap tajam padanya. Seperti tak merasakan sakit sedikit pun. Pria itu berjalan cepat dan langsung menyerang Rahul tanpa ampun. Tubuh Rahul terpental hingga mengenai teralis besi yang terpasang untuk menunjukkan batas luar dari ruang bawah tanah yang sesungguhnya. Suara raungan leon lagi-lagi menggema, menciutnya nyali siapa saja yang mendengarnya. Pria itu mendekati Rahul yang dengan gerakan cepat mengeluarkan pisau lipat yang selalu berada dalam saku celananya. Namun bukannya gentar, pria itu justru menyeringai. Mereka terlibat baku hantam dan saling menyerang. Pria itu selalu bisa menepis pisau yang diarahkan Rahul padanya. Sampai kemudian, satu kesempatan tak dilewatkan Rahul yang langsung menyayat paha pria yang sedang mengunci lehernya. Satu erangan kuat menggema, bersamaan dengan tubuh Rahul yang dihempaskan dengan sangat kuat. Pisau Rahul terlepas dan langsung diambil pria itu. Sambil meringis, Rahul berusaha bangkit. Ia harus menghindari pria yang sedang berjalan ke arahnya dengan darah mengucur di bagian paha yang terluka. Sorot matanya sangat merah dan Rahul tidak akan bisa menghindari amukannya. Namun kemudian, seorang pria memukulkan besi ke pintu teralis, memberi isyarat agar segera masuk dan membiarkan Rahul yang sedang bersusah payah mencoba untuk berdiri tegak. Dengan kekesalan yang luar biasa, pria itu berbalik dan masuk ke dalam dengan kaki yang pincang. Sebelum menghalang di balik tembok yang menuju bagian dalam ruangan itu, pria tadi menatap tajam seakan menyimpan dendam pada Rahul. Para pekerja Abdullah menyebut ketiga pria itu sebagai tiga anjing Abdullah. Mereka tak ubahnya manusia berhati binatang yang siap menerjang siapa saja sekalipun itu seorang tuan muda. Setiap hari mereka bergelut dengan leon. Bekas luka dalam yang terdapat hampir di sekujur tubuh seakan bukti kehidupan mereka yang tidak mudah di ruang bawah tanah. Kembali ke kamar Arjuna. Saat ini, Abdullah sedang menatap kosong sekeliling kamar itu. Baru satu malam Arjuna menempati kamar tersebut. Dan malam ini ia akan bersama Leon di kamar lain yang tentunya sangat dingin dan mencekam. Deringan ponsel Arjuna mengalihkan perhatian Abdullah. Pria berumur itu awalnya berniat mengabaikan. Namun ponsel itu terus saja berbunyi. Dengan kesal Abdullah pun mengarahkan kursi rodanya ke meja kerja yang ada di sana. Abdullah menerima panggilan itu. Tapi belum sempat ia bicara, seorang wanita memekik di ujung ponsel Arjuna. "Dasar penipu! Ambil kembali sahammu dan kembali sekarang juga. Kau dengar? Aku tidak mau sahammu. Kembali sekarang juga. Jangan membatahku." Abdullah seketika mengepalkan tangan menahan geram. Siapa wanita yang berani memekik sampai membengkakkan telinganya? Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.